Hormat hamba, Baginda. Sekiranya ada hal penting apakah sehingga Baginda memanggil hamba, kata Pangeran Toyonari. Pangeran Toyonari, seperti yang telah kau ketahui, bencana besar telah melanda negeri ini. Setiap hari hujan deras terus-menerus mengguyur dari langit, sungai Tatsuya pun meluap dan menimbulkan suara bergemuruh, hingga kepalaku jadi teramat sakit karenanya. Berbagai pengobatan telah kucoba namun sakitku ini tak kunjung sembuh juga, malah terasa semakin parah. Tidak hanya itu, kudengar banjir juga semakin meluas jauh ke pelosok negeri hingga merusak daerah pertanian yang sudah siap panen. Kalau bencana ini tidak segera diatasi, tentu bencana yang lebih besar sudah ada di depan mata. Dan menurut saran penasehat istana dan para biksu untuk menghentikan bencana ini hanya ada satu cara, yaitu mencari seorang gadis cantik yang pandai membuat puisi dan bermain musik. Karena hanya lantunan syair dan musik yang dipersembahkannya lah yang bisa menggetarkan surga hingga semua bencana ini berakhir, kata Kaisar menjelaskan. Apakah Kaisar sudah menemukan gadis itu? Tanya Pangeran Toyonari. Sudah, aku sudah menemukannya. Gadis itu adalah putrimu sendiri, yaitu Putri Hase. Karena itulah aku memanggilmu ke istana untuk memberikan titahku ini secara langsung. Baiklah, Baginda. Hamba akan menyampaikan titah paduka ini kepada putri hamba, kata Pangeran Toyonari sebelum mohon diri. Sesampainya di rumah Pangeran Toyonari segera memanggil Putri Hase dan menyampaikan titah Kaisar untuknya. Putri Hase sangat terkejut mendapat tugas berat dan mulia itu. Di atas pundaknya lah keselamatan Kaisar dipertaruhkan. Akhirnya Putri Hase pun menyepi dalam ruangannya mulai menulis bait demi bait puisi yang berisi pujian dan doa-doa yang akan dilantunkannya nanti. Dia menuliskan puisi itu di atas gulungan kertas putih bertinta emas. Pada hari yang telah ditentukan selesailah syair puisi yang telah dia tulis. Lalu diiringi para biksu, pembesar istana, dayang dan juga ayahandanya, Putri Hase menuju ke tepi sungai Tatsuya. Dia duduk di atas lempengan batu di tepian sungai. Lalu membuka gulungan kertas putih bertinta emas yang berisi syair-syair pujian dan doa-doa yang sudah ditulisnya. Diiringi petikan musik koto yang mendayu, dengan sepenuh hati bait demi bait syair itu pun dilantunkan Putri Hase dengan merdunya dipersembahkan kepada surga. Keajaiban pun terjadi. Perlahan-lahan sungai Tatsuya menjadi tenang, suara gemuruhnya pun sirna. Mendung hitam yang selama ini menggantung di langit kota Nara terlihat menyibak pergi perlahan dihembus angin sepoi. Dan langit biru yang cerah menghias kembali di atas kota Nara. Pelangi besar melengkung berwarna-warni seiring selesainya syair yang dilantunkan Putri Hase. Surga telah tergerak menjawab doa-doa Putri Hase. Kaisar merasa sangat senang dan bangga atas keberhasilan Putri Hase. Penyakit yang dideritanya selama ini tiba-tiba sirna tiada terasa lagi. Oleh karena itu Kaisar memberikan hadiah istimewa kepada Putri Hase dan memberinya pangkat sebagai tinjo yaitu Letnan Jenderal. Dan sejak saat itu dia dipanggil Shinjo Hime, Letnan Jenderal Puteri. Putri Hase sangat dicintai dan dihormati oleh semua orang. Namun ada satu orang yang sangat tidak suka dengan keberhasilan Putri Hase yaitu si ibu tiri, Putri Terute. Dia masih dendam terhadap Putri Hase atas kematian anak lelakinya dulu ketika mencoba meracuni putri tirinya. Si ibu tiri merasa sangat tersiksa dan iri hati melihat Putri Hase memperoleh kehormatan dan kekuasaan dengan kebaikan Kaisar dan kekaguman semua orang. Rasa iri dan cemburu telah membakar hati sanubarinya. Berbagai cara telah dicobanya untuk merusak citra Putri Hase. Sering dia mengarang cerita dusta dengan menjelek-jelekan Putri Hase di hadapan suaminya. Pangeran Toyonari mendengarkan ceritanya sampai selesai, tapi selalu saja mengatakan bahwa apa yang diceritakan istrinya itu tidak benar dan keliru karena Putri Hase bukan orang seperti itu. Akhirnya, kesempatan untuk menyingkirkan Putri Hase pun tiba. Pangeran Toyonari ada tugas ke kota lain untuk beberapa waktu lamanya. Putri Terute telah menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Putri Hase.
Oleh karena itu Puteri Terute menyuruh seorang pelayan tua setianya yang bernama Katoda untuk membawa Puteri Hase ke Gunung Hibari yang merupakan daerah paling liar dan paling jauh dari kerajaan, lalu membunuhnya di sana. Dia mengarang cerita dan berkata kepada si pelayan tua bahwa Puteri Hase akan mendatangkan kesialan yang bertubi-tubi bagi keluarganya. Dan untuk menghindari datangnya kemalangan itu hanya ada satu cara, yaitu dengan membunuh Puteri Hase. Kuperintahkan padamu, bawalah Puteri Hase ke Gunung Hibari dan bunuhlah dia di sana. Dan ingat, jangan kembali ke sini sebelum kau selesaikan tugasmu, kecuali kalau kau ingin menemui ajalmu, perintah Puteri Terute. Baiklah, Tuan Puteri, jawab si pelayan tua. Katoda hanya bisa mematuhi perintah majikannya walaupun tahu majikannya itu salah. Maka pada pagi hari yang buta dengan menunggang kuda dibawalah Puteri Hase ke Gunung Hibari. Membawanya masuk jauh ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan Katoda pun menghentikan kudanya. Dipandanginya gadis kecil tak berdosa di hadapannya itu. Dia pun lalu menangis bersimpuh di hadapan Puteri Hase dan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Maafkan hamba, Tuan Puteri. Ini semua hamba lakukan atas perintah Ibu Tiri Paduka, Puteri Terute. Hamba ditugaskan untuk membunuh Tuan Puteri, kata Katoda dengan suara terisak-isak, tapi saya tidak sanggup melakukannya. Saya tidak ingin membunuh Tuan Puteri. Jadi ini semua atas perintah Ibunda, tanya Puteri Hase. Benar, Puteri. Kalau begitu kenapa tidak kau bunuh saja diriku? Dan kau bisa kembali pulang ke rumah, kata Puteri Hase. Tidak, Tuan Puteri. Saya tidak mau kembali ke rumah. Saya ingin menebus kesalahan saya ini dengan menjaga dan merawat Tuan Puteri di sini, kata Katoda. Akhirnya Katoda membangun gubuk kecil di tengah hutan itu untuk tempat tinggal mereka berdua. Katoda merawat dan menjaga Puteri Hase dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Sementara itu Pangeran Toyonari sudah kembali pulang dari tugas luar kotanya. Dia sangat merindukan puteri kesayangannya, yaitu Puteri Hase. Namun alangkah sedihnya hati Pangeran Toyonari begitu mengetahui puteri kesayangannya tersebut tak dijumpainya di rumah. Sepertinya Puteri Hase telah berbuat kesalahan besar. Mungkin karena takut Kakanda nanti akan marah dan menghukumnya, maka dia melarikan diri dari rumah. Kami semua sudah mencarinya kemana-mana tapi tak kunjung jua menemukannya, kata Puteri Terute berbohong dengan mimik muka yang dibuat sesedih mungkin. Tak percaya dengan apa yang dikatakan istrinya, Pangeran Toyonari bertanya kepada semua pelayan yang ada di dalam rumah itu. Dan jawaban yang diterimanya sama seperti jawaban istrinya bahwa Puteri Hase tiba-tiba menghilang tak diketahui di mana keberadaannya. Pangeran Toyonari merasa sangat sedih tak terkira kehilangan puteri kesayangannya itu. Dia sudah berusaha mengirim prajurit ke berbagai pelosok kerajaan, tetapi keberadaan sang puteri tetap tidak diketemukan. Pangeran Toyonari merasa sangat putus asa.